Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Nurdin Abdul Muhaimin, selaku Kepala Bagian Multimedia dan E-Learning, Direktorat Sistem Informasi dan Multimedia Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Video ini diperuntukkan khusus bagi para dosen sebagai panduan untuk melaksanakan ujian tengah semester melalui sistem kuliah online dengan alamat kuliahonline.usbypkp.ac.id. Untuk pelaksanaan ujian tengah semester di lingkungan USBYPKP, kita mempersilahkan untuk menggunakan dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas kuis ataupun menggunakan aktivitas assignment. Hal pertama yang harus dipastikan adalah silakan Bapak Ibu cek mata kuliah yang diampu apakah sudah dibuatkan atau tidak dalam sistem kuliah online. Caranya adalah silakan kunjungi alamat kuliahonline.usbypkp.ac.id. Silakan login menggunakan username dan password yang sudah diberikan kepada masing-masing dosen. Kemudian jangan lupa untuk membaca pengumuman dan panduan yang sudah kami sediakan. Adapun untuk mengecek apakah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu sudah dibuatkan atau tidak, silakan bisa dicek di blok navigasi ini. Kemudian ada My Courses. Ini adalah mata kuliah yang sudah dibuatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Cek apakah sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka silakan untuk menghubungi call center Direktorat Sistem Informasi atau mengirim email ke e-learning@usbypkp.ac.id. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat aktivitas yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian tengah semester, yaitu menggunakan aktivitas kuis dan assignment. Silakan buka mata kuliah yang akan kita buatkan soal UTS-nya. Di sini saya punya mata kuliah contoh. Nah, kemudian seharusnya Bapak Ibu akan mendapati tampilan seperti ini. Untuk mengaktifkan pengelolaan mata kuliah ini, silakan menuju ke icon gear yang ada di sebelah kanan atas, kemudian klik dan pilih Turn Editing On. Maka akan muncul tampilan untuk mengubah atau mengatur mata kuliah yang kita ampu. Nah, di bagian atas di sini ada yang disebut dengan General Section, yaitu bisa kita isi untuk menampilkan gambaran umum perkuliahan atau mungkin informasi lainnya berkaitan dengan perkuliahan. Silahkan klik Edit Section. Dalam bagian ini kita bisa menambahkan informasi tentang mata kuliah ataupun informasi lainnya dalam bentuk deskripsi. Kita bisa mengatur judul atau membiarkannya tetap general. Saya isi dengan UTS. Jangan lupa untuk mengklik Save Change setelah kita selesai mengisi section ini. Kemudian, untuk UTS kita bisa menambahkan aktivitas kuis di topik mana saja sebenarnya, ataupun Bapak Ibu bisa menghapus topik yang tidak digunakan dengan cara edit topik, kemudian delete. Termasuk, misalkan saya di sini hanya akan menggunakan satu topik, delete, ya. Kemudian delete. Saya sisakan satu topik. Atau jika Bapak Ibu perlu menambahkan kembali topik, maka tinggal mengklik Add Topics yang ada di bagian paling bawah. Add Topic. Mau berapa topik yang mau kita tambahkan, silahkan disesuaikan. Baik. Untuk mengganti judul topik, kita tinggal klik icon pensil ini. Klik. Kemudian untuk menyimpan, tinggal Enter. Untuk menambahkan aktivitas kuis, kita tinggal klik Add an Activity or Research. Klik ini, kemudian akan muncul jendela seperti ini, dan kita pilih kuis. Berikan judul kuisnya. Silakan untuk deskripsi bisa diisi atau tidak, karena ini opsional. Kalau mau menampilkan deskripsi ini dalam halaman kursus kita, tinggal klik ini.
Selanjutnya kita set waktu untuk mengerjakan kuis. Kapan kuis dimulai, kemudian kapan kuis ditutup, berapa lama bisa mengerjakan kuis, kemudian apa yang dilakukan ketika waktu habis. Kita setting, misalkan untuk mata kuliah ini saya akan melaksanakannya pada tanggal 13 April tahun 2020, kemudian jam 9.30. Oke. Selanjutnya kita atur untuk kapan kuis itu selesai. Misalkan saya set lagi harus selesai juga tanggal 13 April tahun 2020 sampai jam 10.30. Nah, ini berarti pelaksanaan kuis itu diberikan waktu selama 1 jam. Selanjutnya kita bisa atur time limitnya. Karena saya di sini mengatur kuis dimulai dan diakhiri dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Hal tersebut berarti bahwa kuis bisa diakses selama 1 jam pada tanggal 13 April. Kemudian, jika ternyata kita sudah memperkirakan bahwa kuis bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit, maka kita bisa atur di time limit. Klik enable, kita isi dengan waktu yang sudah kita perkirakan. Jadi walaupun kuis bisa diakses dari jam 9.30 sampai 10.30, tapi waktu pengerjaannya kita batasi dengan 30 menit. Kemudian untuk pengaturan di bawahnya, biarkan seperti ini. Ini bermaksud bahwa ketika waktu sudah habis, jawaban akan otomatis tersimpan. Kemudian selanjutnya, pengaturan mengenai grade. Untuk grade kategori bisa diabaikan. Grade to pass. Ini adalah batasan nilai sehingga mahasiswa dianggap selesai atau berhasil mengikuti kuis. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu mau setting bahwa yang berhasil mengikuti kuis atau UTS ini yang nilainya di atas 50, maka bisa disetting. Tetapi kalau misalkan kita mau menganggap bahwa mahasiswa telah mengikuti UTS dengan nilai berapa saja, maka biarkan kosong. Selanjutnya, fill attempts low. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti kuis ini. Kalau kita biarkan default seperti ini, unlimited, maka mahasiswa bisa mengikuti kuis dengan kesempatan yang tidak terbatas. Penting sekali untuk kita setting berapa kali kesempatan yang diberikan. Apakah 1 kali? Berarti kalau 1 kali saklek, tidak ada kesempatan yang lain. Atau lebih dari 1 kali. Kalau misalnya lebih dari 1 kali, maka grading metodenya akan otomatis aktif. Kita pilih. Jadi metode penilaiannya apakah kita menggunakan metode nilai tertinggi yang akan tersimpan, atau rata-rata nilai, atau kesempatan pertama, atau nilai pada kesempatan terakhir. Silahkan sesuaikan. Untuk layout, biarkan default. Question behavior, biarkan default. Kemudian selanjutnya, review option. Jika diperlukan, silahkan checklist informasi apa yang mau disampaikan. Appearance, biarkan default. Kemudian extra restriction, biarkan default. Selanjutnya, pengaturan mengenai restrict access. Ini sangat penting kita atur, terlebih untuk Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah yang mahasiswanya berbeda kelas atau berbeda jadwal, tapi dalam mata kuliah yang sama. Kita bisa atur berdasarkan grouping. Silahkan klik add restriction dan pilih group. Kemudian pilih grup mana yang mau kita beri izin atau kita berikan akses untuk mengikuti kuis yang kita buat. Grup yang dimaksud adalah kelas ABDK sesuai dengan partisipan yang mengikuti kuliah Bapak Ibu. Kuis ini saya berikan akses hanya untuk kelas A. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan grup yang lain, kita tinggal tambahkan lagi. Baik, selanjutnya mengenai pengaturan activity completion. Ini adalah pengaturan apakah mahasiswa dianggap selesai atau tidak mengikuti aktivitas kuis ini. Secara default, pengaturannya mahasiswa bisa dengan cara mencentang, kemudian dia dianggap selesai mengikuti kuis ini. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk mengatur agar pengaturannya tidak dibiarkan default, tetapi kita pilih show activity as complete when conditions are met. Jadi
ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Secara default, yang pertama, si mahasiswa tersebut harus menampilkan aktivitas kuisnya. Kemudian kalau kita centang yang kedua, berarti si mahasiswa tersebut harus memperoleh nilai. Kemudian untuk pengaturan yang berikutnya, require passing grade. Berarti kalau kita centang yang ini, si mahasiswa harus memperoleh nilai tertentu agar dia lulus. Tetapi kalau kita ingin menganggap mahasiswa selesai mengikuti kuis ini dengan nilai berapa saja, maka kita centang juga yang ini. Untuk pengaturan lainnya bisa diabaikan saja atau Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai, silahkan klik save. Untuk save and return to the course berarti kita menyimpan dan kembali ke halaman khusus. Kalau save and display berarti kita akan menyimpan dan masuk ke kuisnya. Di sini akan ada informasi mengenai pengaturan-pengaturan yang sudah kita atur tadi di pembuatan kuis. Ada kesempatan yang diberikan, kemudian kapan kuis dibuka dan ditutup, kemudian limit waktu pengerjaannya, metode penilaiannya. Karena di sini kita belum memasukkan soalnya, maka akan ada informasi no question have been added yet. Karena kita belum sama sekali memasukkan soal. Untuk menambahkan soal, kita bisa klik edit quiz. Kemudian kita akan diarahkan ke pengaturan soal. Kita bisa menambahkan soal dengan cara klik add, kemudian pilih salah satu pilihan dari sini. A new question, kalau kita mau buat soal langsung satu persatu di dalam kuis ini. Pilihan kedua, from question bank, berarti kita menambahkan soal dari question bank atau dari bank pertanyaan. Ini akan dibahas secara lebih khusus setelah tutorial ini. Atau random question, ini sama juga kita memasukkan soal random dari question bank. Kalau kita ingin membuat soal secara langsung, kita tinggal klik a new question. Tinggal pilih jenis soal seperti apa, apakah mau berupa pilihan ganda atau berupa true or false, matching, short answer, dan sebagainya. Misalkan saya pilih berupa pilihan ganda. Tinggal klik add, nama soalnya misalkan P1, teks untuk soalnya. Untuk pengaturan default mark, ini adalah pengaturan untuk poin yang diberikan ketika mahasiswa benar menjawab soal ini. Jika Bapak Ibu ingin mengatur ketika mahasiswa benar menjawab soal ini lebih besar poinnya, maka silahkan tinggal disesuaikan. Tapi kalau misalkan ternyata setiap soal itu bobotnya hanya 1, biarkan default terisi 1. Selanjutnya, pengaturan mengenai one or multiple answers. Ini adalah pengaturan berapa mahasiswa bisa memilih jawaban. Apakah mengizinkan hanya 1 saja, mereka boleh memilih, atau misalkan lebih dari 1. Kalau memang ternyata hanya boleh memilih 1 jawaban, maka biarkan default one answer only. Ini sample the choice. Ini adalah pengaturan untuk mengacak jawaban. Defaultnya tercentang seperti ini, maka nanti setiap poin-poin jawaban atau pilihan jawaban yang ditampilkan kepada mahasiswa akan berbeda tiap mahasiswa walaupun ditampilkan dalam waktu yang sama. Number choice ini adalah pilihan, apakah bentuknya mau ABC huruf kecil, ya, atau ABC huruf besar dan sebagainya, atau tanpa number. Sekarang saya pilih tanpa number. Kemudian kalau yang benar itu jawaban 2, saya pilih ini 100%. Ya. Jika ternyata kita masih butuh choice, ya, karena secara default hanya sampai 5 choice, 5 pilihan, nah, kita bisa klik di bawah ada blanks for 3 more choices. Klik saja blank for 3 more choices jika kita memang membutuhkan pilihan yang lebih banyak. Di bawah akan bertambah field untuk menambah pilihan yang lainnya. Kalau tadi defaultnya sampai 5, sekarang ditambah 3 lagi ya, jadi sampai 8. Tapi ternyata kalau misalkan kita hanya isi sampai 6 dan kita tidak akan menggunakan choice 7 dan 8, maka biarkan kosong saja, nanti ini tidak akan tampil ya. Jika sudah selesai,
Untuk pengaturan yang lainnya diabaikan saja. Kemudian klik Save Change. Maka soal yang kita buat tadi sudah masuk ke kuis ini. Jika Bapak atau Ibu ingin menambahkan soal yang baru, maka tinggal klik Add lagi. Kemudian A New Question. Dan pilih lagi jenis soal yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, jangan lupa untuk mengatur maksimum grade-nya. Default-nya ini adalah 10. Kalau misalkan Bapak Ibu biasa memberi nilai dengan nilai 1-100, maka atur ini jadi 100. Kemudian untuk shuffle, ini adalah untuk mengatur agar nanti soal ditampilkan random ke mahasiswa. Jadi walaupun mahasiswa mengakses dalam waktu yang sama, misalkan dia mengerjakannya bareng-bareng, tapi soal yang muncul itu akan teracak tampilnya. Berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi direkomendasikan untuk kita centang ya, seperti ini. Jika sudah menambahkan soal, maka tinggal di save. Untuk menambahkan soal dari question bank, saya akan bahas dalam video tutorial berikutnya. Jadi demikian untuk video tutorial ini, sampai jumpa di video berikutnya.